hati dan jiwaku mencintaimu. Malam yang gelap menyelimuti tubuh ini, sendiri terdiam di terpas dinginnya sang angin. Mataku tertuju hanya pada objek yang bersinar di luasnya langit semesta. Itu tak lain adalah bulan dan ribuan bintang. Mungkin bulan yang dapat menggambarkan suasana sunyi ini, juga dengan bintang yang mampu mengerti keadaan gelap ini, seperti cintanya sang bulan terhadap bintang, tetap setia menemani setiap malam. Cintaku padamu ibarat bulan dan bintang di malam hari. Mungkin sebaik puisi ini yang akan menggambarkan betapa besar cinta yang kurasakan padamu saat ini. Aku tak mampu menjadi bulan yang selalu menemani sang bintang. Begitu juga siang yang mampu memisahkan keduanya. Aku tak mampu memberi sesuatu yang berkilau layaknya mutiara. Aku pun tak sanggup jika harus selalu ada seperti bulan yang selalu menemani bintang di malam hari. Mungkin aku bukan pujangga yang mampu merangkai kata-kata indah tentang cinta. Bukan pula seorang penyair yang bisa menyusun kalimat romantis yang menyentuh hati dan perasaan. Aku hanya manusia biasa yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menurutku serba sangat kekurangan. Namun aku hanya manusia yang memiliki hati dan cinta. Dan melalui syair cinta ini, kuutarakan seluruh isi hatiku padamu. Meski cinta sejati tak harus memiliki, hatiku tetap mencintaimu. Buah karya Arif, syair para malaikat. Penulis Aidil Heryana. Cinta itu mensucikan akal, mengenyahkan kekhawatiran, memunculkan keberanian, mendorong penampilan rapi, membangkitkan selera makan, menjaga akhlak mulia, membangkitkan semangat, mengenakan wangian, memperhatikan pergaulan yang baik, serta menjaga adab dan kepribadian. Tapi cinta merupakan ujian bagi orang-orang yang soleh dan cobaan bagi ahli ibadah. Bila seseorang kekasih telah singgah di hati, pikirkan akan terpaut pada cahaya wajahnya. Jika akan menjadi besi dari kekasihnya adalah magnet, rasanya selalu ingin bertemu meski sekejap. Memandang sekilas, bayangan sang kekasih membuat jiwa ini selalu terbang menuju langit ketujuh dan bertemu dengan jiwanya. Indahnya cinta terjadi saat seorang kekasih secara samar menatap bayangan orang yang dikasihinya. Bayangan indah itu laksana air yang menyirami, menyegarkan, menyuburkan pepohonan taman di jiwa. Dahulu di kota Kufah tinggallah seorang pemuda tampan rupawan yang tekun dan rajin beribadah. Dia termasuk salah seorang yang dikenal sebagai ahli zuhud. Suatu hari dalam pengembaraannya, pemuda itu melewati sebuah perkampungan yang banyak dihuni oleh kaum an-nakha. Dia melepaskan penat dan lelah setelah berhari-hari berjalan. Singgahlah dia di kampung tempat orang-orang tersebut.
dan dia bersilaturahim dengan kaum muslimin. Di tengah kusuknya bersilaturahmi itu, dia bertemu dengan seorang gadis yang cantik jelita. Sepasang mata bertemu, sekan saling menyapa, saling bicara, lalu tak bergerak lidah, tak ada kata-kata. Mereka berbicara dengan bahasa jiwa, karena bahasa jiwa jauh lebih jujur, tulus, dan apa adanya. Bukan janji-janji, bukan kata-kata manis, bukan kepalsuan, tapi jujur di dalam jiwanya. Cinta yang tertancap dan terucap jauh lebih berharga daripada cinta yang hanya ada di ujung lidah. Maka jalinan cinta pun tersambung erat dan membuhul kuat. Begitu sejak melihatnya pertama kali, dia pun jatuh hati dan tergila-gila. Sebagai anak muda, tentu dia berharap cintanya itu tidak bertepuk sebelah tangan. Namun begitulah ternyata gayung bersambut. Cintanya tidak berada di alam khayal, tapi menjelma menjadi kenyataan. Benih cinta itu bagai anak panah melesat dari busurnya. Pada pertemuan yang tersamar, pertemuan yang berlangsung saat sekejap, pertemuan yang selalu terhalang oleh hijab, demikian pula si gadis merasakan hal serupa sejak melihat pemuda itu pada kali pertamanya. Begitulah cinta. Ketika ia bersemi dalam hati, terkembang dalam kata, terurai dalam perbuatan. Ketika hanya berhenti dalam hati, itu cinta yang lemah dan tidak berdaya. Ketika hanya berhenti dalam kata, itu cinta yang disertai dengan kepalsuan, kebohongan, dan tidak nyata, karena itu mengkhianati. Ketika cinta sudah terurai jadi perbuatan, cinta itu sempurna seperti pohon, akarnya terhujam dalam hati, batangnya tegak dalam kata, buahnya mendumbai dalam perbatasan, persis seperti iman. Persis seperti iman, terpatri dalam hati, terucap dalam lisan, dan dibuktikan oleh amal perbuatan. Semakin dalam makna cinta direnungi, semakin besar fakta ditemukan. Cinta hanya kuat ketika ia datang dari pribadi yang kuat. Bahwa integritas cinta hanya mungkin lahir dari pribadi yang juga mempunyai integritas. Karena cinta adalah keinginan baik kepada orang yang kita cintai, yang harus menampak seperti sepanjang kebersamaan. Begitu pula dengan si pemuda. Dia berpikir cintanya harus terselamatkan agar tidak jadi liar, agar selalu ada dalam keabadian, agar ada dalam bingkai syariat. Akhirnya dia pun mengutus orang untuk meminang gadis pujaannya itu. Akan tetapi keinginan tidak selalu seiring dengan takdir Allah. Ternyata gadis tersebut telah dipertunangkan dengan putra bapak saudaranya. Mendengar keterangan ayah si gadis itu, pupus sudah harapan si muda untuk menyemai cinta dalam keutuhan syariat. Gadis yang telah dipinang tidak boleh dipinang lagi. Tidak ada jalan lain. Gadis yang telah dipinang tidak boleh dipinang lagi. Tidak ada jalan lain. Mengapa orang yang sudah dipinang tidak boleh mengkhianati, tidak boleh memalsukan, tidak boleh berbohong? Karena pinangan atau lamaran bukan hal yang mudah, bukan hal yang seenaknya kita bisa selesaikan begitu saja. Tidak ada jalan belakang, tidak ada samping kiri atau samping kanan. Mereka sadar betul bahwa jalinan cinta asmaranya harus diakhiri karena pinangan tadi. Jangan dengan mudah, ya, jangan dengan mudah menolak orang yang sudah dipinang. Karena dipinang itu artinya kita menghargai orang yang meminang. Karena itulah hanya orang-orang bodoh yang begitu sudah dipinang, dia mengkhianati cinta orang yang telah dipinangnya. Dia hanya memanfaatkan, hanya kepalsuan, dia hanya mengkhianati. Selebihnya dia membenci. Dia tidak tahu bahwa dirinya sudah dipinang, sudah dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia mengkhianati demi
mencari yang lebih baik dan lebih baik lagi, padahal dia sedang mencari yang buruk dari yang terburuk. Bayangkan bila dua kekasih bertemu dan masing-masing silau serta mabuk oleh cahaya terpancar dari orang yang dikasihinya. Ia akan lupakan harga dirinya, ia akan melepaskan baju kemanusiaannya dan dengan menabrak tabu. Dan sekali bunga dipetik, ia akan layu dan akhirnya mati dipijak orang. Sudah tak berguna jalan belakang, tak ubahnya seperti anak kecil yang merusak mainannya sendiri. Penyesalan pasti akan datang belakangan. Menangis pun tak berguna, menyesal pun tak mengubah keadaan. Badan hancur, jiwa binasa. Cinta si gadis cantik dengan pemuda tampan masih menggelora. Mereka seakan menahan beban cinta yang sangat berat. Si gadis berpikir barangkali masih ada celah bisa diikhtiarkan. Maka rencananya pun disusun dengan kemungkinan terpahit. Maka si gadis mengutus seorang hambanya untuk menyampaikan surat kepada pemuda tersebut tambatan hatinya. Jadi sulit sekali orang yang telah dipinang itu menolak lamaran daripada akad dari seorang yang telah meminangnya. Dan si gadis menyatakan dalam suratnya, "Aku tahu betapa engkau mencintaiku, dan karenanya betapa besar penderitaanku terhadap dirimu. Sekalipun cintaku tetap untukmu, seandainya engkau berkenan, aku akan datang berkunjung ke rumahmu, atau aku akan memberikan kemudahan kepadamu bila engkau datang ke rumah." Setelah membaca surat itu, dengan sama si pemuda tampan berpesan kepada kurir bawa surat, hujan hatinya. Kedua tawaran itu tidak ada satu pun yang kupilih. Sesungguhnya aku takut akan siksaan hari yang besar bila aku berani sampai durhaka kepada Allahku. Aku juga takut akan neraka yang api dan jilatannya tidak pernah surut dan padam. Karena dia merasa bahwa si gadis telah dipinang orang, si gadis telah dilamar orang, tidak bisa direbut, tidak bisa mengkhianati, tidak bisa memusuhi, tidak bisa mengingkari janji, karena orang itu telah dipinang. Oleh karena tawaran dari si gadis itu ditolak oleh pemuda karena dia menghargai dari orang yang telah meminangnya. Ini tidak, ini dikhianati, ini dibohongi, hanya memanfaatkan, hanya kebohongan, hanya ingin nafsu dunia yang berlebihan. Dia hianati orang yang telah meminangnya, dia hianati orang yang ingin menikahinya. Subhanallah, auzubillah minna. Jadi pulanglah kurir kekasihnya itu, dan dia pun menyampaikan segala yang disampaikan oleh tadi. Tawaran ketemuan dua orang kekasih sungguh sebuah tawaran memancarkan harapan, membersihkan kenangan, menerbitkan keberanian. Namun bila cinta dirampas oleh gelora nafsu rendah, keindahannya akan lenyap seketika dan berubah menjadi naga yang memuntahkan api dengan menghancurkan diri kita. Sungguh heran bila saat ini orang suka menjadi korban dari amukan api yang belum rantakkan harga dirinya. Tapi daripada merasakan keindahan cintanya, sungguh selama ini aku belum pernah menemukan orang yang zuhud dan selalu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, wanita yang telah dipinang, yang telah dilamar oleh seorang pemuda, ia tidak wajib dan ia tidak boleh sampai menolak si pemuda yang telah meminang dan melamarnya, karena itu adalah durhaka, karena itu adalah janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sementara hampir kebanyakan orang berada dalam kemunafikan, orang-orang munafik. Si gadis berbangga hatinya. Karena apa? Dia bisa menolak orang yang mau menikahinya, orang yang telah melamarnya. Dia berbangga dan dia memusuhi, dia membenci, dia menzolimi, dia mencaci maki kekasih yang telah banyak berkorban untuknya, yang telah dilamar, yang telah dipinang. Tiba-tiba ingin menikah lalu ditolak. Luar biasa.
Setelah berkata demikian, Gadis merasa tidak perlu lagi kehadiran orang lain dalam hidupnya. Pada diri pemuda itu telah ditemukan seluruh keutuhan cintanya. Maka jalan terbaik setelah ini adalah mengekalkan diri pada sang pemilik cinta. Lalu dia pun meninggalkan segala urusan dunianya, serta membuang jauh-jauh segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia, memakai pakaian-pakaian tenunan kasar. Dan sejak itu dia tekun beribadat, sementara hatinya merana, badannya menjadi kurus oleh beban cinta yang demikian kuatnya kepada seorang pemuda tersebut. Bukan hanya janji, bukan hanya kepura-puraan, bukan hanya memanfaatkan orang lain yang besar, yang sangat dicintainya. Bila kerinduan kepada kasih telah memuncak dan dada tak sanggup lagi menahan kehausan untuk bersuah, maka saat malam tiba, saat manusia terlelap, saat bumi menjadikan, dia pun berwudu. Salatlah dia dalam kegelapan gulita, lalu mengadakan dengan tangan memohon bantuan sang pencipta agar melalui kekuasaannya yang tak terbatas dan dapat menjangkau ke semua wilayah yang tidak pernah tersentuh manusia, menyampaikan segala perasaan hatinya pada kekasih hatinya. Dia berdoa karena rindu yang sudah tak tertanggungkan. Dia menangis seolah-olah saat itu sedang berbicara dengan kekasihnya, dan saat tertidur kasihnya hadir dalam mimpinya, berbicara dan menjawab segala keluh kesahnya. Dan kerinduan yang dalam itu menyelimuti sepanjang hidupnya. Akhirnya Allah memanggilnya ke keharibaannya. Gadis itu wafat dengan membawa serta cintanya yang suci, yang selalu dijaganya dari belita nafsu saitoni. Jasad si gadis boleh terbujur dalam kubur, tapi cinta si pemuda masih tetap subur. Namun namanya masih disebut dalam doa-doa yang panjang, bahkan makamnya pun tidak pernah sepi untuk diziarahi. Cinta memang indah bila tidak dilandasi dengan kepalsuan, tidak dilandasi dengan permusuhan, tidak dilandasi oleh pengkhianatan, tidak dilandasi oleh kepura-puraan, dan tidak dilandasi oleh sandiwara. Demikian pula cinta yang sangat perkasa yang menjadi benteng, yang menghalau segala dorongan yang tidak merusak keindahan cinta, yang bersenyam dalam jiwa. Ia akan menjadi penghubung antara dua anak manusia yang terpisah oleh jarak, bahkan dua dimensi yang berbeda. Pada suatu malam, saat kaki tak lagi dapat menyanggah tubuhnya, saat kedua mata tak kuasa lagi menahan kantuknya, saat salam mengakhiri qiyamullah, saat itulah dia tertidur. Sang pemuda bermimpi seakan-akan melihat kasihnya dalam keadaan yang sangat menyenangkan. Bagaimana keadaanmu? Dan apakah engkau dapatkan setelah berpisah denganku? Tanya pemuda itu dalam mimpinya. Dan kasihnya menjawab dengan menyanungkan uktayan syair. Kasih, cinta yang terindah adalah mencintaimu. Sebuah cinta yang membawa kebajikan, cinta yang indah hingga angin surga bersama malu. Burung surga menjauh daripada malaikat menutup pintu. Mendengar penuturan kasih itu, pemuda tersebut lalu bertanya, di manakah engkau berada, wahai kekasihku? Kekasihnya menjawab dan melantunkan syair. Aku berada dalam kenikmatan, dalam kehidupan yang tidak mungkin berakhir, berada dalam surga abadi yang dijaga oleh para malaikat, tidak mungkin binasa, yang akan menunggu kedatanganmu, wahai kekasih. Itulah cinta sejati. Bila tidak bohongi cinta, maka akan menjadi cinta sejati yang Allah catat sebagai tempat nantinya bahwa orang mencintai dan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, aku juga tidak akan melupakan dirimu, kata sang pemuda. Sungguh, aku telah memohon untukmu kepada Tuhanku juga Tuhanmu dengan sesungguh hati, hingga Allah memberikan pertolongan kepadaku. Jawab si gadis itu, bilakah aku dapat melihatmu kembali? Dan si pemuda menegaskan, tak lama lagi engkau akan datang menyusulku kemari. Jawab kasihnya. 7 hari setelah pemuda itu bermimpi bertemu kekasihnya, akhirnya Allah mewafatkan dirinya. Allah mempertemukan cinta keduanya dalam bakal. Walau tak sempat menghadirkan keromantisan di dunia,
Allah mencurahkan janji-janji mereka berdua, mencurahkan kata-kata mereka berdua atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencurahkan kasih sayangnya kepada mereka berdua menjadi pengantin surga. Subhanallah, memiliki kekuatan yang luar biasa. Pantaskah kalau cinta membutuhkan aturan? Tidak lain dan tidak bukan agar cinta itu tidak berubah menjadi cinta yang membabi buta, yang dapat menyeluskan manusia pada kehidupan hewani dan penistaan, hanya berjanji, hanya membohongi, hanya memalsukan. Bila cinta dijaga kesucian, manusia akan selamat. Para pasangan saling mencinta tidak hanya akan bertemu dengan kekasihnya nanti di akhirat yang dapat memupus kerinduan, tapi juga mendapatkan ketenangan, kasih sayang, cinta, dan keridhaan dari zat yang menciptakan langit dan bumi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negeri yang fana ini ada di negeri yang abadi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan, ya Dia yang menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung tentram padanya, dan dijadikannya di antara kamu kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Dari Raja bin Umar An-Nahal dan lain-lain. Syair para malaikat. Kekelaman batinku, riau realita. Guratan luka, batin beranah merah. Tampak sayatan menghitam dari sang selaksa. Tancapkan sembilu bambu mengukir debu pelataran relung. Butiran rindu tumpah merampus. Cinta hujan memahat kalut. Belayan taburan sendu memilu di panggang kalbu. Rintik bersatu, padatkan bulir kristal, mengenang tampak kelabu di batas lorong membisu. Purnama sepiku dan sukmamu, gaduh bersembunyi di balik rindang kesunyian, bersama bulan yang disantap awan. Kujadikan purnama sebagai mega di ufuk, agar riuh tawa kembali terdengar merdu. Sendiri bergumul angin yang mengiris air, sembari ilalang menari putarkan api, hanya temani bayang leluh parapin. Bersama siapa aku dapat berceloteh bahagia? Di bawah kaki langit bersimpuh, kawanan awan putih, biar usai kala sepi hiasi semuku. Hilang mampukan bayangan perhatian, ukiran memori kepalsuan cinta. Terdampar di antara sandaran dinding kebisuan, lengkapi kibasan angin yang membentang, runtuhi sekat melodi lamunan. Arungi memori palsu yang bersenyam, kudamahi setiap langkah cerita, lalu tersuguhi paras muram yang berkala. Imaji semakin larut di tengah kelam, perlahan sengitkan bulir danau mata, tanda legenda hidup akan banjirkan sudut dinding kebisuan jiwa. Ukiran sekejap perlahan sirna, bersama angin memori kepalsuan. Tirai sisa luka, tirai gelisah menyibakkan sisa luka, membukakan pintu lamunan sendu berhias gulita. Bias memudarkan kekosongan jiwa, menguap batin, menguap bait-bait ilusi kisah, membayangi jauhnya sair-sair kalimat aksara hati gugakan duka. Bahu hujan genangi palung bumi di dunia, meredakan tanda kesedihan semata. Gaung rintihan berlalu, seperti bisikan gemercik air melantun merdu. Meliuk tirai lepasan luka menyongsong kisah bertajuk bahagia. Bingkai harapan semua jingga menjelma
tangklang. Terat langkah kian membisu, sangka kala tergut jauh bertaut mengikis sang tawa lalu lirih eja melepas rindu. Modai palung hati senang, berakhir mati pada sanubariku. Harapan semu hiasi bingkai janjimu. Syair para malaikat.